Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa, mahasiswa Yayan Parepare Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Materi yang akan saya paparkan yaitu penilaian kekayaan dalam manajemen kekayaan. Penilaian kekayaan adalah proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu aset atau kekayaan pada saat tertentu. Nah, salah satu tujuan dari penilaian kekayaan yaitu optimalisasi aset. Ketika aset digunakan secara efektif dan optimal, maka akan mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan efisiensi kekayaan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan penilaian kekayaan yang dapat dijelaskan melalui 3 metode utama. Yang pertama yaitu pendekatan pasar. Nah, pendekatan ini menilai kekayaan berdasarkan harga jual aset yang ada di pasaran. Misalnya jika kita memiliki aset properti yang sebanding harga jualnya dengan 1 miliar, maka nilai aset dari properti kita juga dapat diperkirakan sebesar 1 miliar. Yang kedua yaitu pendekatan biaya. Nah, pendekatan ini menghitung nilai aset berdasarkan biaya pengganti atau pembuatan baru yang dikurangi penyusutan. Contohnya, jika biaya untuk membangun kembali gedung adalah 2 miliar, dan ada penyusutan sebesar 500 juta, maka nilai dari gedung tersebut adalah 1,5 miliar. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Nah, metode ini menilai aset berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Misalkan, jika sebuah properti menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 200 juta dan tingkat kapitalisasi yang digunakan adalah 10%, maka nilai properti tersebut adalah 2 miliar. Materi selanjutnya yaitu metode pendekatan. Terdapat 2 metode pendekatan. Yang pertama metode pengganda pendapatan kotor atau GIM. Metode ini digunakan untuk menilai suatu aset seperti properti dengan cara mengalihkan pendapatan kotor tahunan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan suatu angka tetap yang disebut sebagai pengganda. Yang kedua yaitu metode arus kas yang didiskontokan. Metode ini menilai suatu aset berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan dari aset tersebut, kemudian mendiskontokannya ke nilai saat ini menggunakan tingkat diskonto. Itulah pembahasan singkat dari saya mengenai materi penilaian kekayaan dalam manajemen kekayaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, termasuk untuk saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.